Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa saat yang lalu ketika di koran, di media massa, banyak sekali diberitakan terjadi banyak pembunuhan yang sangat sadis. Ada seorang bapak yang membunuh istrinya, kemudian menembakkan pistol ke dalam dirinya sendiri. Ada seorang bapak yang tega memotong-motong tubuh anaknya. Ada seorang yang membunuh orang yang mengontrak rumahnya dan tidak diketahui alasannya apa. Ketika melihat itu di koran, kemudian saya menjadi sangat gelisah, takut. Atau pada zaman dulu ada zaman-zamannya ramai-ramainya begal motor gitu ya. Sehingga yang melingkupi dunia adalah situasi ketakutan, gelisah, karena sudah menjadi tidak aman lagi, menjadi tidak nyaman lagi untuk ditinggali. Sehingga itu juga mengefek pada kita. Ketika jangan-jangan nanti kalau aku naik motor malam-malam ini ada yang mengikutiku dari belakang, kemudian aku dibacok, kemudian motorku diambil dan sebagainya. Dunia sedang diwarnai oleh berbagai macam ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketakutan yang sama juga dialami oleh para murid dalam bacaan Injil yang pada hari ini kita dengarkan. Para murid ketakutan terhadap para pemuka agama Yahudi. Karena setelah Yesus ditangkap, wafat, orang-orang Yahudi ini ingin agar ajaran Yesus ini mati, agar apa yang diwartakan oleh Yesus ini mati. Karena itu para pengikut Yesus ini juga harus dikejar sedemikian rupa, dibunuh agar ajaran Yesus tidak menyebar lagi. Dalam suasana ketakutan yang seperti ini, tetap dalam iman kepada Yesus, mereka tetap berkumpul untuk berdoa dengan pintu-pintu yang terkunci. Dalam suasana ketakutan yang seperti ini pula, tiba-tiba datanglah Yesus di tengah-tengah mereka. Hal yang menarik adalah kata yang keluar dari mulut Yesus. Yesus berkata kepada para murid, "Damai bagi kamu." Ini bukan kata-kata yang sembarangan. Kata-kata Yesus ini merupakan suatu ungkapan bahwa ketika aku hadir, maka damai itu akan tinggal di antara kamu. Bahkan Yesus mengatakannya sebanyak 3 kali di dalam Injil hari ini. Maka apa makna kedamaian ini bagi para murid? Kata damai bagi kamu rupanya mampu berdaya guna sangat besar sekali untuk mengubah hati para murid. Para murid yang tadinya ketakutan berubah menjadi tidak takut lagi. Para murid yang tadinya merasa tidak percaya Yesus bangkit berubah menjadi percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hadir di antara mereka. Kata damai bagi kamu rupanya suatu kata yang amat berdaya guna bagi hati para murid. Kata damai bagi kamu mampu mengubah hati para murid dari ketakutan menjadi berani, dari tidak percaya menjadi percaya. Hal ini kemudian mendorong para murid untuk berani melakukan segala hal, bahwa
Iya, aku percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Iya, aku percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan karena itu damai tinggal di antara kita. Damai tinggal di antara komunitas para murid Yesus yang pada saat itu merasa ketakutan, merasa ditinggalkan oleh Yesus. Dan dalam bacaan pertama tadi kita juga mendengar betapa para murid kemudian menjadi berani, tidak takut lagi untuk mewartakan bahwa Yesus bangkit, dan itu tampak ketika mereka melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mujizat itu tidak muncul dari kekuatan para murid sendiri. Mujizat terjadi karena Yesus dihadirkan ke dalam diri orang-orang sakit itu. Yesus yang sudah bangkit itu hadir dalam diri para murid, kemudian menyembuhkan orang-orang sakit yang ditemui oleh para murid. Maka daya kata-kata damai bagi kamu ini sungguh amat besar. Bahkan Thomas yang tadinya tidak percaya pun sampai semacam bertekuk lutut di hadapan Yesus, kemudian berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tidak perlu waktu lama bagi para murid untuk berubah. Tidak perlu waktu lama bagi para murid untuk terjadi damai di dalam diri mereka. Dan Yesus rupanya juga memberi perutusan itu kepada para murid dengan menghembusi mereka dengan Roh Kudus. "Terimalah Roh Kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita juga diutus untuk menjadi pembawa misi kedamaian Kristus. Pertama-tama, buah kebangkitan yang bisa kita petik dari Injil hari ini adalah damai, kedamaian. Yang harus kita pertimbangkan adalah apakah aku selama ini sudah hidup dalam kedamaian? Apakah aku kemudian juga sudah memberikan damai itu kepada orang-orang di sekitarku? Jangan-jangan kehadiran kita justru membawa banyak perpecahan. Jangan-jangan kehadiran kita justru membawa perselisihan, pertengkaran, ketidaknyamanan, ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, damai hanya bisa kita hadirkan ketika kita menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Yesus yang bangkit ketika hadir di antara para murid berubah menjadi damai. Maka kedamaian hanya bisa kita peroleh di dalam diri kita jika kita selalu menghadirkan Allah yang bangkit itu di dalam hidup kita. Maka usaha-usaha kita untuk menghadirkan Allah yang bangkit melalui kedekatan kita dengan Allah juga menjadi hal yang penting. Ketika kita banyak berdoa, ketika kita sering mendengarkan sabda Allah dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita menimba kekuatan rohani dalam perayaan Ekaristi atau perayaan-perayaan sakramen yang lain, sakramen tobat misalnya, yang juga menjadi fokus perhatian pada tahun kerahiman ilahi ini. Bagaimana ketika kita melakukan itu semua, berdoa, mendengarkan sabda Allah, mencari kehendak Allah dalam hidupku, kemudian menimba kekuatan hidup dalam sakramen-sakramen, pertama-tama kita menghadirkan kedamaian itu di dalam hati kita. Maka ketika kedamaian itu sudah hadir di dalam hidup kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Allah, membiarkan kehendak Allah yang menjadi prioritas utama dalam kehendakku pula. Maka yang muncul dalam hati yang damai adalah wajah yang sukacita, wajah yang selalu ceria, tidak pernah lagi cemberut, tidak pernah lagi menampakkan kemuraman, stres, seperti orang
putus asa begitu. Tapi yang dihadirkan adalah kedamaian. Dan ketika kedamaian ada di dalam hati, kemudian kedamaian itu juga akan memancar. Kedamaian itu juga akan memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini dan juga bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk menyadari bahwa buah kebangkitan adalah damai. Damai bagi kamu. Kata-kata pertama Yesus adalah suatu pewartaan tentang kedamaian. Maka kita yang kemudian diutus untuk menjadi pewarta damai dalam hidup kita juga diajak untuk memiliki damai itu dalam hati kita. Membiarkan Allah memimpin hidup kita. Membiarkan kehendak Allah yang menjadi prioritas pertama hidup kita melalui hidup rohani kita. Ketika itu sudah terjadi, niscaya kedamaian akan berjalan bersama kita. Kedamaian yang akan kita wartakan dalam hidup kita sehari-hari. Dan semoga kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini sungguh membuahkan kedamaian di dalam hati kita. Berkat dan damai Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita sekalian.